Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, kita akan melanjutkan ngaji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya kita untuk terus menjadikan akhlak sebagai laku dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita yakin bahwa ajaran Rasulullah sungguhnya dibangun di atas fondasi akhlak, sehingga kehidupan kita penuh dengan persaudaraan, harmoni, toleransi, persahabatan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan dalam hidup kita. Salah satu akhlak Rasulullah yang patut kita contoh dan kita teladani adalah takut kepada Allah. Bahwa kita hidup di dunia ini harus selalu berpedoman pada sebuah garis bahwa kita sungguhnya adalah hamba Allah. Kita sungguhnya adalah ciptaan Allah. Dan oleh karena itu, maka di dalam hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita agar kita selalu takut kepada Allah. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan al-khauf wal khasyah. Nah, ini memang bahasa Arab adalah bahasa yang secara makna dan filosofi sangat kuat. Apa perbedaan antara khauf dan khasyah? Nah, kalau khauf itu bisa kita terjemahkan yaitu takut. Dan tetapi khasyah itu maknanya adalah al-khauf yashubuhu ta'dim, bahwa khasyah ini adalah takut yang di dalamnya juga ada penghormatan, ada penghargaan dan pengagungan, ada pemuliaan kepada Allah. Jadi dari sini para ulama mengatakan bahwa takut kita kepada Allah sesungguhnya dalam rangka memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ini bukan takut dalam arti yang kita kenal. Maka para ulama mengatakan takut kepada Allah itu artinya adalah haribun min rabbihi ila rabbih, bahwa kita takut kepada Allah yaitu lari dan kembali kepada Allah. Ini maknanya sangat luar biasa. Maka di dalam Al-Quran disebutkan وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. Kita diperintahkan oleh Allah agar terus berzikir, mengingat Allah dalam diri kita dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh rasa takut. Artinya bahwa kita ini di hadapan Allah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka karena itu kita harus selalu mengingat kepada Allah. Disinilah kemudian
mengingat kepada Allah akan memberikan satu harapan baru bagi kita, bahwa Allah akan selalu bersama kita. Allah akan selalu memberikan jalan kepada kita, karena rahmat Allah itu sangat luar biasa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab doa-doa kalian. Jadi takut kepada Allah merupakan sebuah refleksi dari upaya kita untuk bangkit, untuk selalu menatap masa depan dengan penuh optimisme. Maka dari itu kita tidak perlu takut kepada siapapun. Kalaupun toh kita akan takut, maka sejatinya kita takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran, takut kepada Allah itu merupakan perangai dari para ulama. Disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya dari hamba-hamba Allah yang paling takut yaitu adalah para ulama. Nah, para ulama betul-betul mempunyai karunia ilmu pengetahuan, mempunyai karunia kezuhudan. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka takut kepada Allah. Nah, disinilah sebenarnya para ulama betul-betul meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah merupakan akhlak yang harus kita bangun sebagai hamba Allah, agar kita selalu terhubung dengan Allah. Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan tenang, karena setelah itu tidak ada lagi ketakutan. Yang ada adalah harapan, yang ada adalah tekad yang kuat, yang ada adalah optimisme. Disinilah Rasulullah mengatakan, kalau kita menginginkan surga dari Allah, banyaklah berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Menggelorakan takut kepada Allah akan menjadi kekuatan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh ketekunan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh optimisme bahwa kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Sebaliknya, kalau kita lupa kepada Allah, kalau kita menyepelekan Allah, maka kita akan memasuki lorong-lorong yang gelap di dalam kehidupan ini. Disinilah sahabat Islam ramah, kita diminta oleh Allah untuk senantiasa berhubungan dengan Allah. Dan takut kepada Allah akan menjadikan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku jikalau kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Jadi takut kepada Allah agar kita
selalu berhubungan dengan Allah, agar kita tidak takut kepada hamba-hamba Allah. Maka saya berpesan, kalau kita takut kepada seseorang, maka kuncinya kita harus takut kepada Allah. Karena setelah kita takut kepada Allah, maka pada akhirnya hati kita lapang, hati kita tenang. Tidak akan ada lagi ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalani hidup ini, karena Allah selalu bersama kita. Di dalam ayat yang lain disebutkan, fala takhshawun nasa wakhshawni. Ini jelas, janganlah kalian sekali-kali takut kepada manusia, kata Allah. Manusia adalah makhluk yang sama dengan kamu. Saya ciptakan mereka diberikan hati nurani, akal budi yang sama, jasad yang sama. Maka kata Allah, fala takhshawun nas, kamu jangan takut kepada manusia yang lain. Wakhshawni, tetapi kalian harus takut kepadaku. Sahabat Islam Rama, akhlak takut kepada Allah ini merupakan salah satu kekuatan kita dalam hidup, bahwa kita semata-mata adalah hamba Allah. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah agar selalu mengetahui Allah, tahu bahwa Allah adalah pencipta kita. Kita diciptakan oleh Allah semata-mata agar kita takut kepada Allah. Disinilah sahabat Islam Rama, akhlak takut kepada Allah ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Saya memandang teroris atau ekstremis atau kelompok intoleran ini, kalau mereka betul-betul takut kepada Allah, mereka tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pembunuhan, dan toleransi kepada pihak yang lain. Karena dia sadar betul bahwa dia adalah hamba Allah, adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang diciptakan untuk memakmurkan, menjadikan hidup ini damai, toleran, tepo suliro. Maka dari itu disebutkan di dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, maka disediakan baginya 2 surga. Surga yang pertama adalah karena kita takut kepada Allah. Surga yang kedua adalah karena kita takut untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Maka mulai hari ini, marilah kita tanamkan dalam diri kita agar selalu takut kepada Allah, agar selalu mengingat dan berzikir kepada Allah, agar selalu mengevaluasi diri kita. Sebenarnya bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini betul-betul kita lakukan, maka kita akan mampu menjalankan hidup ini dengan penuh kenyamanan, dengan penuh ketenangan. Yang akan kita lakukan semata-mata akan membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Dan yang terpenting, setelah kita takut kepada Allah, tidak akan ada ketakutan lagi kepada siapapun. Karena kita melihat orang lain adalah hamba Allah, orang lain adalah makhluk Allah. Fala takhshawun nasa wakhshawni, kata Allah dalam Al-Quran sekali lagi, janganlah kalian takut kepada manusia yang lain, takutlah kalian kepadaku. Mari kita tumbuhkan akhlak takut kepada Allah. Mari kita tumbuhkan satu upaya dalam diri kita untuk terus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meneladani Rasulullah SAW sebagai sosok
agung yang paling takut kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Itulah kira-kira sahabat Islam Rama. Kita akan lanjutkan esok hari. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.